Jika X1, Y1 adalah penyelesaian sistem persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 11 dan 5X tambah 39 sama dengan 2Y, nilai 5X1 tambah Y1 sama dengan. Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari nilai dari 5X1 tambah Y1 gitu ya. Dimana X1 dan Y1 ini didapat dari sistem persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 11 dan 5X tambah 39 sama dengan 2Y. Nah, berarti karena di sini variabel X dan Y di sistem persamaannya, maka X1 ini didapat dari X dan Y1-nya didapat dari Y, gitu ya. Nah, sehingga dari sini kita akan mencari nilai X dan Y supaya dapat X1 dan Y1-nya. Nah, untuk mendapatkan X dan Y, karena di sini tuh ada dua variabel, yaitu X dan Y, dan ini tuh ada dua persamaan, berarti kita bisa gunakan dua cara, yaitu cara substitusi atau cara eliminasi gitu ya. Nah, cuman kali ini kita akan gabungkan kedua cara tersebut, dimana kalau kita gabungkan, berarti efektifnya itu yang pertama kita lakukan itu ialah cara eliminasi dulu, baru kita gunakan cara substitusi gitu ya. Oke, tapi sebelumnya kita tulis dulu persamaannya, yaitu 2X tambah 3Y sama dengan 11. Nah, ini persamaan pertama. Terus 5X tambah 39 sama dengan 2Y. Dimana di sini kalau misalkan kita pindahkan 2Y ke ruas kiri, berarti karena ini positif, jadinya kita buat jadi negatif. Jadinya negatif 2Y. Terus yang ini tambah 39 kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi kurang 39. Nah, jadinya karena udah pindah nih yang mau dipindahkan, berarti 2Y bakal habis alias gak ada lagi. Terus yang ini gak ada lagi. Jadinya di ruas kanan jadi 0. Terus yang ini jadi 5X. Nah, berarti ruas kiri kita kurangkan dengan 2Y. Ruas kanan kita kurangkan dengan 39. Jadinya bisa kita dapatkan 5X kurang 2Y sama dengan 0 kurang 39. Nah, berarti kita dapatkan 5X kurang 2Y sama dengan 0 kurang 39 jadi negatif 39. Nah, ini persamaan yang kedua. Nah, sekarang kita gunakan cara gabungan, di mana cara yang pertama kita gunakan cara eliminasi. Dimana kalau kita gunakan cara eliminasi, berarti kita akan mengeliminasikan salah satu pasangannya supaya dapat nilai pasangan yang lain. Jadi di sini kan ada dua variabel tuh, ada X dan Y. Jadinya kalau kita eliminasikan salah satu pasangannya, misalkan X, berarti X-nya jadi 0, terus dapat nilai Y-nya. Nah, gitu juga. Kalau misalkan kita eliminasikan Y-nya, berarti Y-nya jadi 0, terus kita dapat nilai X-nya. Nah, sehingga kita akan eliminasikan persamaan 1 dan 2. Nah, di sini kita bisa tulis 2X tambah 3Y sama dengan 11. Yang persamaan 2 berarti 5X kurang 2Y sama dengan negatif 9.
Dimana dari sini karena angkanya beda-beda gitu ya. Nah, berarti kita eliminasikan yang paling depannya aja gitu. Dimana di sini yang paling depan adalah X. Nah, berarti X-nya bakal kita buat jadi 0. Nah, dimana dari sini kita harus buat X-nya itu koefisiennya itu harus sama. Jadi kalau misalkan X-nya tereliminasi gitu ya supaya jadi 0, koefisiennya harus sama. Dimana di sini koefisiennya 2, terus di sini koefisiennya 5. Nah, 2 itu kan tidak sama dengan 5. Jadi kita harus samakan, itu dengan cara mencari KPK 2 dan 5, yaitu 10. Nah, berarti kita harus buat ini tuh jadi 10X. Nah, supaya sama, berarti 2X ini kita harus ubah jadi 10X. Dengan cara kita kalikan 5 kali 2X. Nah, karena 5 kali 2X, berarti kedua ruas ini kita kalikan dengan 5. Nah, gitu juga untuk yang 5X. Nah, 5X supaya jadi 10X, berarti 5X kita kalikan dengan 2. Nah, berarti kedua ruas ini kita kalikan dengan 2. Jadinya kita bisa dapatkan, ini kita kalikan 5. Berarti 5 kali 2X tambah 3Y sama dengan 5 kali 11. Terus untuk yang ini berarti kita kalikan. Jadinya 5, harusnya 2 ya. Yang ini 2. 2 kali 5X kurang 2Y sama dengan 2 kali negatif 39. Oke, yang ini aku hapus dulu. Sehingga kalau kita kalikan yang ini, berarti kita gunakan sifat distributif. Berarti 5 kali 2X, yaitu 10X. Terus yang tambah 3Y kita anggap positif 3Y. Terus kita kalikan 5, jadi positif 15Y. Nah, positif 15Y kan sama aja dengan tambah. Nah, berarti tambah 15Y. Nah, sama dengan, ini 15 gitu ya. Nah, sama dengan 5 kali 11, yaitu 55. Nah, gitu juga dengan yang ini. Nah, berarti kita kalikan 2 kali 5. Berarti 10X. Terus yang ini kita anggap negatif 2Y. Nah, berarti 2 kali negatif 2Y, negatif 4Y. Nah, negatif 4Y berarti kita buat jadi kurang. Kurang 4Y. Sama dengan 2 kali negatif negatif 39 berarti jadi negatif 78 gitu ya. Nah, sehingga dari sini karena koefisien dari variabel X-nya udah sama, berarti kita bisa eliminasi dengan cara mengurangkannya. Dimana di sini berarti kita kurangkan 10X kurang 10X jadi 0. Terus yang ini tambah 15Y. Berarti kan ibaratnya ini jadi positif tuh. Nah, berarti kita bisa bilang ini 15Y terus dikurang ini jadi negatif. Sama dengan yang ini kita ambil ini tambah jadi positif. Ini kurang jadi negatif. Jadinya 15Y kurang negatif 4Y. Nah, berarti kita bisa tulis seperti ini. 15Y kurang negatif 4Y. Nah, berarti sama dengan 15Y. Yang ini karena dikurang negatif, berarti negatif kita kali negatif, jadi positif. Nah, positif kita buat jadi tambah.
Nah, tambah 4Y. Nah, sehingga kita tinggal jumlahkan koefisiennya. Jadi 19Y. Nah, 19 ini kan positif tuh. Nah, berarti kita tambahkan. Tambah 19Y. Sama dengan 55 kurang 78. Nah, sama juga dengan yang ini tadi. Nah, berarti 55 kurang negatif 78. Dimana di sini kita kurangkan dengan negatif, berarti jadinya kita kalikan negatif kali negatif jadi positif. Jadinya 55 tambah 78. Hasilnya 133 gitu ya. Nah, kita bisa tulis 133. Dimana ini kalau kita jumlahkan jadi 19Y sama dengan 133. Dimana 19Y itu berarti 19 kali Y sama dengan 133. Nah, berarti karena perkalian kita dapatkan Y-nya berarti pembagian. Jadinya 133 dibagi 19 sama dengan 7. Nah, kita dapatkan Y-nya 7. Nah, di sini kita dapatkan Y-nya 7. Nah, berarti tadi kita bisa dapatkan yang Y1-nya tadi. Yaitu Y sama dengan 7. Nah, sekarang kita akan mencari X1-nya atau X dengan menggunakan cara substitusi. Nah, di sini kita cari aja X-nya. Cara substitusi. Dimana kalau kita gunakan cara substitusi artinya kita akan menggantikan salah satu pasangannya, yaitu variabelnya, supaya dapat nilai dari pasangan yang lain. Dimana di sini kan tadi kita dapatkan Y-nya sama dengan 7. Nah, berarti kita akan menggantikan Y sama dengan 7 ke salah satu persamaan yang ini atau yang ini. Gitu ya. Nah, dimana misalkan kalau kita pilih ini, berarti 2X tambah 3Y sama dengan 11. Nah, berarti kita ganti Y-nya 7, jadi 2X tambah 3 kali 7 sama dengan 11. Jadinya kita dapatkan 2X tambah 3 kali 7, 21 sama dengan 11. Jadinya supaya lebih gampang gitu ya, kita buat variabel di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. Jadi ini konstanta itu tambah 21 kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi kurang 21. Artinya positif pindah jadi negatif. Nah, berarti ini jadi habis. Nah, tinggal jadi 2X. Nah, 2X sama dengan yang ini kita kurang 21. Jadi 11 kurang 21. Jadinya kita dapatkan 2X sama dengan negatif 10. Nah, dimana 2X itu kan berarti 2 kali X. Berarti negatif 10. Nah, berarti untuk mendapatkan X, karena ini perkalian, maka X-nya jadi kita dapatkan dari pembagian, yaitu negatif 10 dibagi 2. Nah, berarti kita dapatkan X-nya sama dengan negatif 5. Nah, karena X-nya negatif 5, maka kita dapatkan X1-nya negatif 5. Nah, sehingga untuk 5X1 tambah Y1, nah, berarti kita ganti tuh. X-nya jadi negatif 5. Nah, berarti 5. Atau ini deh. 5 kali negatif 5. Terus tambah Y1, yaitu 7. Dimana kalau di operasi hitung yang kita utamakan perkalian dulu.
atau pembagian lalu penjumlahan. Nah, berarti kita kali ini dulu. Dimana 5 kali negatif 5 jadi negatif 25. Terus ditambah 7. Nah, ini itu kalau kita jumlahkan, berarti kan karena ini lebih besar negatifnya bakal jadi negatif. Nah, terus yang ini kita kurangkan. 25 kurang 7 berarti 18. Nah, berarti kita dapatkan nilai dari 5x 1 tambah Y1 sama dengan negatif 18. Gitu. Oke, sekarang kalau kita lihat di opsi, berarti jawaban yang tepat itu ada di opsi yang D. Gitu ya. Oke, berarti jawabannya opsi D.